Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 13. Iman makbul. Tegese iman kang diterima. Imane wong mukmin kamil. Nomor 14. Iman mauquf. Tegese iman kang kandhek. Imane wong kang ahli bid'ah. Bid'ah iku ana 5, yaiku bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah haram, bid'ah makruh, bid'ah wenang. Nomor 15. Iman mardud. Tegese iman kang ditolak, yaiku imane wong munafik. Nomor 16. Iman taklid. Tegese imane wong kang anut-anutan. Nomor 17. Iman dalil. Tegese imane wong kang percaya marang dalil tapi ora ngerti marang kang duwe dalil. Padha karo wong bodho susun-susun. Bapak Ibu enggak ingin tertawa dengan bahasa ini. Bahasa Jawa kan? Barangkali saya angen-angen. Ibu-ibu ini tertawa apa enggak ya dengan bahasa seperti ini? Wong bodho susun-susun. Kok kaya maya apa nih? Ya seperti itu. Kayak angen-angen. Jamaah ini tertawa apa enggak gitu loh. Ya kalau tertawa ya agak dimpet dikit lah wis pokoknya diterima aja lah. Ojo dimpet ngono, Bu. Ya nek apa jenenge kudu ngentut apa ngono. Iman nomor 13 adalah iman makbul. Sama dengan nomor berapa tadi? Iman makbul 9 ya. Nah, yang 9 itu untuk umat. Yang nomor berapa ini? Yang 13 ya. Yang 13 itu adalah untuk orang iman yang sempurna. Ini imannya para rasul juga. Keterangannya iman makbul itu bahasa Arab. Artinya diterima. Karena apa kok diterima? Karena ada iman yang tidak diterima. Bagaimana iman yang tidak diterima? Iman yang tidak diterima itu iman pengakuan. Saya beriman kepada Allah. Langit, bumi dan isinya saya percaya ini. Yang membuat adalah Allah. Hanya sebatas itu pendapatnya. Tidak tahunya orang beriman itu sudah berjumpa dengan yang diimani. Misalnya iman yang pertama kepada siapa? Kepada Allah kan. Nah, harus berjumpa. Harus berjumpa. Itu yang iman beneran. Kalau yang iman syariat tadi, pokoknya dikatakan, saya percaya ini apa? Ya, bumi dan langit Allah yang menciptakan. Benar, saya percaya. Tapi hatinya tidak ada tauhidnya. Hanya percaya di sini. Nah, padahal ini untuk makan pleret. Yang kedua adalah gempo. Ya, apa? Lainnya lagi. Seperti itu. Imannya ditaruh di lesan. Saya beriman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah kan hanya pengakuan saja. Itu iman ditolak. Enggak semestinya. Apalagi ini kamil. Bukan hamil. Apa? Kamil. Kalau hamil bagiannya siapa ini? Hah? Siapa? Oh, gitu nah. Ini kamil tapi jangan keliru. Walah umi yang mana? Iman kamil. Kamil itu apa sih maknanya? Sempurna. Sempurna itu mata hati melihat kepada zat Allah, terus mata kepala ini juga melihat. Orang publik saya kasih tahu.
Apa bisa Allah dilihat dengan mata kepala? Bisa. Tapi hatinya harus menjadi imam. Hatinya harus menjadi pimpinan. Baru makmumnya yang makmum ini. Ini kan makmum. Yang ada di imam mana? Ini kolbun. Kolbun itu apa? Hati. Kalau sodrun? Dada. Dodo. Tapi jangan dikasih mentok. Boleh gak karu-karuan dadine. Dodo nggih. Ya biasa ya ndok bebek ya. Dodo, sodron dada. Tapi kalau kolbun apa? Hati lah, iman yang kamil, hatinya melihat kepada zat Allah. Nah, ini sambungannya. Kemudian mata kepala juga melihat kepada Allah. Karena apa? Nah, itu Al-Qur'an sudah membimbing. La tudrikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwal latiful khabir. Jadi kesimpulannya, orang iman yang sempurna itu imannya dua mata tembus. Mata hati melihat zat, mata kepala juga mengikutinya. Kalau iman yang tidak sempurna atau tidak kamil, imannya tidak sempurna maksudnya, itu adalah iman pengakuan saja, sedangkan hatinya kosong blong. Tidak ada tauhid sama sekali, nol potul. Kosong blong ditambah nol potul, parah pundi. Kosong, hatinya kosong blong, tidak ada pengertian tauhid. Dibanding tauhidnya nol potul. Ojo nemene lah ngono. Nah iku saking parahe nggih ya. Saking parahe kok cek nemene wong mati sekali ketek edok. Parah. Makanya jangan sampai parah. Lah orang yang sembuh namanya mukmin kamil. Jadi intinya sudah, pokoknya melihat zat Allah dengan mata hati juga nerobos ke mata kepala, yaitu iman kamil gitu aja. Masuk dua tuh enggak ingat tuh. Ya, nomor 13. Kemudian nomor 14 adalah iman mauquf. Artinya iman kandek. Iman berpedoman kepada hukum. Yaitu imannya orang yang ahli bid'ah. Nah, bid'ah itu ada 5. Bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah haram, bid'ah makruh, bid'ah mubah. Kalau bid'ah wajib bagaimana? Bid'ah wajib. Bid'ah wajib ya kita atau teman-teman kita pergi ke Mekah sana. Naik apa biasanya? Ya pesawat karena jauh kan. Ya dulu walaupun jauh kok enggak pesawat misalnya. Kok naik kapal, seandainya Nabi Muhammad naik kapal gitu aja gampangnya contoh. Tapi kita kok naik pesawat, nah itu bid'ah namanya. Karena hukumnya adalah fardu atau wajib, maka bid'ahnya dinamakan bid'ah wajib. Setelah itu sunnah. Misalnya kita itu kalau subuh pakai kunut. Tapi Nabi Muhammad dulu tidak pakai kunut misalnya. Tapi kita kok pakai kunut. Ya itu kunut hukumnya apa sih kunut itu? Sunnah kan ya. Katakanlah ini contoh. Nabi Muhammad subuh nggak pakai kunut. Kita contohkan seperti itu yang mudahnya. Tapi kita kok menggunakan kunut. Berarti kan kita bid'ah. Lah kunut itu bukan wajib kan. Tapi apa? Sunnah. Maka bid'ahnya dinamakan bid'ah sunnah. Atau kita balik. Nabi Muhammad kunut. Lah kita kok nggak pakai kunut. Nah itu bid'ah. Karena tidak sesuai dengan perbuatan Nabi Muhammad. Nggak dosa. Cuma ya janggal gitu aja. Nabi Muhammad nggak seperti itu, kok kamu seperti itu. Ini misalnya, jadi saya sudah balik ya, saya nggak belani yang mana. Nabi Muhammad kunut, sampean tidak, sampean bid'ah. Nabi Muhammad tidak kunut, sampean kok kunut, berarti sampean bid'ah. Tapi lumayan hukumnya sunnah saja. Misalnya Nabi Muhammad puasanya itu Senin Kemis. Lah kita kok seperti itu apa? Sehari puasa, besok tidak. Sehari puasa lagi, besok lagi tidak. Kan tidak sesuai dengan Nabi Muhammad kan, sunahnya, anjurannya itu loh. Nah itu sebagian juga. Insya Allah kalau mengikuti ngaji dalam keadaan santai ini, mengena kok.
Kalau kita sewibuk nemen, nggak bisa masuk malahan. Santai aja, ben kelangopan nggih, monggo. Masa nggak boleh? Boleh. Ya, Bro Ahmad oleh, kelangopan enggak apa-apa kok. Umpama saya ngajar tauhid itu kelangopan di sini bagaimana, Pak? Enggak boleh. Aku lah kelakepen. Kelangopan, enggak apa-apa. Ini seandainya kan bentuk apa namanya? Santai kan? Ya santai aja. Awalnya enggak terlalu dingin, enggak panas, cukupan. Waktunya ya enggak terlalu malam, ya enggak terlalu pagi. Ya cukupan enak. Pokoknya cabang 12 sih kok suatu keanehan. Saya juga berpikir, kenapa kok ada aneh-aneh seperti ini? Apa ada udang di balik batu? Kalau di tempat saya tidak, udang di balik wajan, tadi tinggal ngamek saja. Berhubung aja nih gak Pak ya kari mangan tok ae. Yang nomor apa? Ini bid'ah yang sunnah sudah nggih. Terus yang nomor 3 bid'ah wajib sunnah karom. Nabi Muhammad tidak ada mabuk-mabukan karena dijaga oleh Allah. Tadi kan keterangannya nomor berapa dijaga. Sehingga Nabi Muhammad tidak pernah mabuk-mabukan. Lu anak-anak sekarang kok mabuk-mabukan? Kok habis 2 botol atau beberapa sloki? Nabi Muhammad kan nggak pernah. Nah itu namanya bid'ah. Tapi hukumnya haram, namanya bid'ah haram. Ya contohnya satu aja, yang lainnya ya Bapak Ibu cari kan nggak apa-apa. Kalau kepiting bagaimana Bu? Biasanya sampean kan dikelola kunci enak ya. Terus nggak usah ngaku lah ini keterangan kok. Apa? Nggak usah. Umi membanding ngono bapak menengah mi usah berapa. Makan wajarnya kita loh Mas. Ngaraya rasa-rasa ibadah. Jangan terlalu mangan banyak yang haram. Ibadahnya mau males loh. Abot pokoknya. Pakai bahan haram. Apa? Nah ya kakek barang haram itu darah itu kan sudah mengembun. Darah ini sudah lembab dan menyebabkan hati itu gelap. Ini tidak boleh seperti itu. Besok kalau masih ada seperti itu dihilangkan, nggak usah mabuk-mabukan mulai hari ini. Tapi kalau kemarin nggak apa-apa, saya belum bilang kok. Kan pelajarannya belum nyampe situ kan. Nah kemarin nggak apa-apa Mas, yang mudah-mudahan diampuni oleh Allah karena Allah innallaha ghafurur rahim. Tapi cabang 12 tidak, cuma ini tadi kan kebutuhannya orang bicara aja. 11 ada sih mabukan, Pak Juliono tidak, saya percaya enggak. Ibunya lo malah nyeneni. Kami ini kula apa Pak? Wong mulai gak mulai seneni kok. Ali gak mulai gara-gara tonggo nyentik gawe melekan. Sampai subuh Pak Juliono jam 10 dia. Bilang belani apa? Belani melekan. Enggak dosa kok. Iya Pak Ustadz, saya ini pernah seperti itu kok. Jangan pas bicara, ya diam aja lah, nggak apa-apa. Nah, dosa tak Bu? Bangun jam 10, sholat subuhnya hilang? Nggak ada sengaja kok. Iya tapi ya jangan gitu terus. Anggir, langganan. Ojo, ya nek gojek ngono karuan. Langganan tuku bakso ae gojeke pada wapik sing cerono bakso mek tewide. Ada seperti itu, kadang-kadang saya tunggu dhewe. Lapa iku mang? Iku ngeteno bakso. Ya Allah subhanallah, padha sing ngeteno gawat apik larang iku. Ngeteno bakso bisa resik cuwili. Wah, benar aku tunggu ya, kadang-kadang gue empang gue dhewe kan. Ada apa Mas? Ini rumahnya ini berapa? Mana? Oh sana. Ngantarkan apa Mas? Ini bakso. Saya nanti kula. Ya Allah subhanallah. Padahal kawan demi memakai. Itu tadi di luar Pakis. Kalau di Pakis tidak. Di luar daerah Pakis. Daerah Pakis tidak ada. Saya lihat di sini belum ada orang pakai gojek terus
bawa bakso satu tok, enggak. Entah kemarin nggak tahu, cuma waktu saya lewat. Ya pimpinannya apa, daerah apa. Nomor yang berikutnya adalah itu makro. Nah, makro. Makro gini, kita sholat tapi nggak sesuai dengan rumus. Ya sesuai dengan rumus nggak makro. Apa contohnya? Contohnya kita rokok jangan terlalu ke bawah. Ya setelah sholat jangan sampai dehem atau toleh-toleh. Kalau dehem itu nggak boleh. Kalau batuk, kalau batuk sampai kepingkel-pingkel, batuk nggak apa-apa, nggak rusak sholat. Yang rusak itu adalah dehem. Apalagi temannya punya apa yang dipakai gitu loh. Misalnya binggel 200 gram misalnya. Mbok sapa iki? Nek ibu iku nggak mungkin iku. Kabotan gelange di masih kile. Ada itu dehem. Nah, maka yang dehem tadi adalah bid'ah, dan bid'ahnya apa? Makruh. Sembahyang dengan menjamkan mata seperti ini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maksudnya supaya tidak kelihatan apa-apa. Itu ya makruh. Ya makruh, Mas. Wong gak kelihatan apa-apa itu bukan seperti menggunakan ilmu pengereman. Ilmunya harus ilmu tauhid. Itu enggak ya. Supaya tidak kelihatan apa-apa, karena katanya tauhid. Sembahyang nggak boleh kelihatan tembok atau lantai jadi merem seperti ini. Ya makro tambahan. Lah sembahyang ketok tembok ya juga makro. Lah gak sembahyang juga dosa. Jadi enak mana sih? Merem, terus melihat tapi ketinggalan dinding, terus gak sembahyang pisan. Enak mana? Ya maju kena, mundur kena. Film apa, Bu? Film donong ya, atau kasino ya, barangkali seperti itu. Ya dirubah, besok lagi jangan seperti itulah. Yang terakhir adalah apa? Wenang. Wenang ya kita ngaji ini nggak seragam belas. Ada yang pakaian warna biru, ada yang coklat, ada yang kuning misalnya. Kan wenang, tidak ada aturan kan? Nah itu namanya apa namanya? Wenang. Padahal zaman Nabi dulu, kalau orang mati melawatnya itu, nyelawat itu adalah pakaiannya hitam. Ibu-ibu enggak ya pakaian kemanten, gawe. Enggak apa-apa, tapi ya itu apa namanya? Bid'ah. Zaman Nabi itu kalau ada kesusahan seperti itu hitam pakaiannya. Nah kalau kita ya lihat sendiri di ada orang mati lah pakaian kita itu apa? Ya itu. Tapi dosa apa tidak? Enggak apa-apa. Enak ngaji bersama-sama dengan saya seperti ini. Yang iya dikatakan iya, yang tidak dikatakan tidak. Ya jangan ibu-ibu tersinggung. Wah, aku lho nek nyelawat yo ngono. Wah, saya memang ngrasani rute kondi. Ya enggak, wong iki lho keterangan kok. Apa yang ngrasani enggak. Ya kadang-kadang saya bakas masalah apa, ya gak ngerasani bah, wong iku lho sesuai kebutuhan kok. Pak Julono tadi yang istrinya minta apa namanya fotokopi ini, akhirnya saya cetakkan. Ya seperti itu. Ya cetakkan Pak Julono. Nanti sampai alhamdulillah sampaikan kepada Ibu. Bu, ini sampai dituruti sama Pak Ustadz. Mungkin ya ada kasihan mungkin. Disuruh ngaji terus itu. Gak nongol. Lainnya lo nggak tanya. Oh istrinya Pak Julono yang tanya. Ya berarti itu perhatiannya ke masyarakat itu nemen paling. Iya, aku nek bimbing ibu-ibu ya apa? Akhirnya tanya seperti itu. Berteman dengan orang yang baik-baik itu aja kadang-kadang jelek kok. Nah saya ini sudah baik-baik tapi kadang-kadang wah masih jelek aja saya ini. Rupanya jelek. Apa jenenge? Awake ngene. Mangan yo gak warek-warek, lah mono warek man 2.000 gak ono gasok lemu, muji oleh elek ae.
Bisa, gak apa-apa elek tapi hatinya kudu apik. Ya masih yang ngono, masih perempuan apa jenenge, golek sing wong atine apik. Bapak wong elek, lah enak sih ngene pasar kono digledakno gak ana wong ngarep. Iya, kan aman. Ngene apik nemen, lama-lama nang ganteng lanang koyo Michael Jackson. Wah, amblas. Wis enak ngene elek-elek, koyo kula ngene muruk ngaji kan elek, ya. Ono sing cantik model apa seperti ini? Enggak, jek kalah cantik dengan jin. Orang laki-laki kalau sudah menduda, belum sempat kawin lagi, kemudian menduda, ngelmu tapi petuk jin, Dewi Bulan, sudah rasa-rasan kawin. Karena perempuan seperti ini elek-elek tok, kabeh. Nilainya jin Dewi Bulan, tapi besok masih kalah cantik dibanding dengan bidadari. Ya Pak Rahmat besok mendapat 44 Pak Rahmat. Sekarang diteruskan ngaji aja ya. Saya kayak susah dedek ngeterno ngaji sama nyetir kewan kabeh ngindari arek nyabrang. Wis soro-soro dedek. Kalau enggak gitu enggak soro. Orang tahu kita harus berani soro. Nah, contohnya seperti ini, sampean biasa tidur atau tiduran lah. Tapi ternyata di sini mendengar pengajian. Pulang ya juga capek. Sama-sama kodong belum dicopot, sudah ngeleset. Seperti itu. Ya Bapak. Berikutnya iman apa? Ini saja yang nomor 14 nerangkan 5 wajib, sunnah, karo, makruh, mubah. Yang nomor 15 iman mardud. Iman mardud ditolak, yaitu imannya orang munafik. Munafik itu pling-plang. Ngomong iya, tidak. Ngomong iman, kubur. Syahadat, menyaksikan kepada Allah, tidak tahu kepada yang disaksikan. Itu munafik Bapak Ibu. Nah kalau kita enggak kenal tauhid, pasti syahadatnya munafik. Ya enggak syahadat saja, buktinya orang ceramah-ceramah ya enggak tahu tapi ya ngomong. Ya jangan sampai kita jadi lampu lilinnya itu. Ya, lampu lilin yang jadi lampu lilin bukan jamaah kok, enggak, biasanya enggak. Yang menjadi lampu lilin itu ya, yang menjadi lampu lilin itu yang penceramah. Penceramah biasanya ya enggak semuanya. Kalau orangnya penceramahnya itu adalah hukama misalnya, itu enggak munafik. Yang saya maksud itu adalah orang tidak tahu tapi menyatakan tahu. Nah, itu yang namanya munafik. Dan yang paling besar adalah menyaksikan Allah tapi hatinya tidak bisa menyaksikan, yaitu namanya munafik. Nah, itu ditolak, jadi imannya enggak keterima, imannya ketolak semuanya, ibadah ketolak. Terus apa lagi, amal yang lainnya sosial juga ketolak karena berangkatnya dari awal. Kalau secara syariat, kalau orang itu sholatnya diterima, maka amal semuanya juga diterima. Tapi kalau sholatnya ketolak, maka amal semuanya juga ketolak. Ya dingajikan tauhid seperti ini supaya diterima. Karena sembahyang yang benar itu adalah sembahyang yang tahu berhadapan kepada yang disembah. Tidak boleh pengakuan. Misalnya sembahyang di sini, ya nyembah Allah di sini. Seandainya di sini tidak ada Allah misalnya, maka Bapak Ibu tidak boleh sembahyang di sini. Tidak boleh. Makanya kita boleh sembahyang di sawah sana. Kenapa Bu? Karena di sawah ada Allah. Boleh, enggak apa-apa. Kalau dulu orang kerjanya di tambak sana, kalau sini enggak ada tambak ini. Ya di sana di mana Sidoarjo sana, kan dekat dengan Segoro yang ke arah timur sana. Nah seperti itu, maka di sana sholatnya enggak pulang karena jaga sesuatu yang harus ditunggui terus. Lah sholatnya di sana, ya itu nyembah di sana. Berarti Allah itu luas, innallaha wasi'un alim. Berarti sholatnya diterima supaya enggak ketolak seperti ini. Kalau orang itu ditolak sholatnya, ya benar karena iman kepada Allah tapi tidak jumpa dengan Allah. Nanti bilang kepada pahala misalnya, ya sampai tahun sekian tidak tahu yang memberi
pahala. Pahala itu kan kalau orang Jawa kan ganjaran. Nggih. Kan ganjaran. Nah, ganjaran itu seperti apa ya? Yes, upah lah. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Kalau seperti itu terjadi, maka pahala itu tidak penting. Karena pahala itu hanya sekedar iming-iming saja. Sebenarnya itu penyakit ya. Cuma orang-orang itu sangat greget. Wah, pahala apa? Poso sedino ae menesok ngombe banyu Telaga Kausar. Sembayang jamaah meneh ganjarane oleh 17 derajat. Ya enggak apa-apa, wong itu loh respon kok. Itu sama dengan ngasih vitamin supaya badannya itu fit. Nah, kalau vitamin supaya positif ya disuntik. Vitamin. Kemudian yang nomor berapa? 16 ya. Munafik tadi sudah Bu ya. Ya keterangannya itu loh. Orang pengaku tapi enggak sesuai lah. Yang nomor 16 adalah iman taklid, artinya imannya orang yang hanya nganut saja. Gerubyuk ngalor, gerubyuk ngedul. Imamnya berdiri, makmumnya ikut berdiri, itu taklid namanya. Imamnya rokok, makmumnya baru juga rokok, itu namanya taklid. Loh, nggak boleh tak Pak? Boleh. Memang makmum harus nurut imam, tapi makmumnya harus tahu yang disembah. Jangan hanya gerubyuk, kata orang Jawa, sembahyang roboh gedang. Jangan gerubuk-gerubuk saja, jungkar-jungkir. Jadi orang syariat itu jungkar-jungkir dok. Dari dulu sampai sekarang cuma jungkar-jungkir saja. Nggak tahu yang disembah itu apa. Ya Allah, Mbah dulu ya sudah menyatakan bahwa nyembah Allah. Itu namanya Islam. Tapi Islam keturunan. Turunan kan? Ya keturunan. Mbahnya dulu Islam. Terus bapaknya Islam. Sekarang kepada dirinya juga Islam. Kan keturunan. Makanya keturunan gak ada kepastian kamu bisa mulai berapa. Gak ada aku. Saking lawase. Keturunan. Taklid artinya adalah anut-anutan. Kalau orang-orang tidak jelas keterangan ini, gini kesimpulannya. Sembahyang imamnya berdiri, rukuk, sujud, duduk. Jamaah yang jadi makmum ini maksudnya sampean tiru. Tapi sampean sendiri harus tahu yang disembah gitu aja. Supaya tidak apa? Supaya tidak taklid atau anut-anutan. Taklid itu anut-anutan tok, yes man, kumaha juragan wae. Seperti itu, yes man. Walah sembarang kerso lah. Nerima bongkoan. Bongkoan apa kolongan? Ngomongnya loh ya. Nah kalau jarang ya bukan kolongan. Diikat loh Pak, namanya bongkoan. Nah kalau tebu, misalnya tebu-tebu itu bukan bongkoan tapi apa? Kolongan. Kalau rotan tabu-tabu, rotan yang besar-besar sama dengan bambu Jawa itu namanya apa? Kolongan. Ya semuanya ya mirip, cuma ya ada mal tersendiri, nggak harus dihantam kromo, uya podo asine, ndak. Ya, maksudnya itu semua dianggap salah, ya tidak. Orang itu ada yang benar dan juga ada yang salah. Ini yang di lokasi sini ada yang hatinya baik, ada yang jelek. Nggak boleh mungkir kita sendiri ya. Tapi yang milih yang baik, ya biarkan orangnya jelek-jelek. Tapi hatinya harus baik. Hati baik itu bagaimana? Ya sembahyang tahu yang disembah. Kemudian nomor berapa? Nomor 17. Nomor 17 adalah iman dalil. Artinya imannya orang yang percaya kepada dalil, tapi sayang tidak ngerti, tidak mengetahui kepada yang punya dalil.
itu nilainya sama dengan orang bodoh kuadrat. Bodoh susun-susun itu kalau di Indonesia kan adalah bodoh kuadrat. Kata-kata kuadrat jenengan kan tahu. 4 pangkat 2. Berapa berarti? Ya 4 kali 4. Nah gitu. Itu namanya kuadrat. 8 pangkat 2. Berapa? Nah yaitu bodoh susun-susun itu kelihatannya remeh. Tapi ternyata kesalahannya fatal. 8 jajar 2 berapa Bu? Kan cuma itu jajarnya cuma 2 kan. Tapi ternyata banyak. 8 kali 8 kok. Berapa? 64. Jadi kesalahan itu kelihatannya kecil, ternyata membengkak di belakangnya. Orang Jawa mengatakan, iku jenenge bendol buri. Bendol buri ku ya apa? Di depan enak-enak menghabiskan uang sekian, tapi hutangnya numpuk, itu namanya bendol buri. Tapi kalau di sini tidak, enggak punya hutang. Lagi apa? Kekayaannya banyak. Badannya sehat, makrifatnya akan datang malah bertambah. Nah, ini contohnya sama sudah makrifat misalnya, ini akan makrifat lagi. Supaya enggak mendol mburi. Kalau mendol mburi ku enak-enak gondonyo, enak-enak santu, omben, 41, domino, dadu. Tapi belakangnya mendol mburi. Dikira hidup itu seperti ini, tidak. Nah ini seperti ini.